Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sahur sama kakak kuy. Ada Kak Cahyo, ada Kak Dimas. Nah, sahurnya enak nggak? Nah, kalau sahur enak itu pasti yang dimulainya pakai bismillah. Bismillah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Jadi bismillah dan tetap apapun masakannya mama itu pasti enak. iya. Walaupun mungkin cuman steak, insya Allah enak. Itu enak. Oh, enak. Beneran. Meskipun nasi, tempe, tahu, bebek packing, insya Allah itu enak. Jeruk pas pokoknya kalau bunda yang masak itu enak. yang masak udah mantap karena. Jadi walaupun steak wagyu bersyukur aja lah pokoknya ya. Makanya bersyukur ya teman-teman di luar banyak yang nggak masak, Betul. banyak yang nggak sahur juga. Iya. Dan kalau Kak Cahyo sih sudah ronde kesekian karena makannya banyak. Iya. Tadi ada yang bagus tuh kalau makan sahur apa Kak Cahyo? Ya, jadi pesan para dokter, ada juga ahli gizi itu kalau sahur itu dihindari yang minyak-minyak. Yang berminyak. minyak bumi. Ya, termasuk wajah Kak saya tolong dihindari ya. Berminyak. Iya. Nggak boleh pakai minyak telur. Berminyak ya. Nggak boleh Iya. tuh minyak-minyak. Jadi bagusnya tuh buah, sayur gitu ya. Kayak jangan bala-bala, tahu goreng itu nanti kenapa? Karena siangnya cepet haus. Iya, aku pisang kan makannya. Oh, sehat berarti ya? Iya, goreng. Pisang goreng. Iya. Jangan. Jangan. Nah, kalau Kak Cahyo kan ada kol, ada toge, ada wortel, itu dicincang, dikasih tepung, digoreng. Itu bala-bala. Bakwan itu ya. Iya. Tapi kita ngikut aja sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ngomongin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kak Cahyo, ada nggak sih temennya Rasulullah itu? Aku tuh pernah dengar gini ya. Biasanya kalau kata anak-anak itu, Kak, aku tuh pernah dengar kayaknya kalau teman-temannya Rasulullah tuh katanya banyaknya yang miskin. Ya, terus aku pernah ngedengar kayak Bilal tuh kan seorang budak, kayaknya capek terus makannya terus kurus gitu. Berarti semua sahabatnya begitu. Gitu nggak ya? Soalnya mungkin beda sama anak-anak zaman sekarang ya. Nah, makanya karena kalau kayaknya tuh ada beberapa teman-teman aku nih yang nyangkain pokoknya kalau sahabat Rasul tuh semuanya kecil-kecil capek karena miskin gitu ya. di padang pasir. Soalnya gini, aku tuh tadi lihat YouTube. Lihat YouTube, ternyata orang-orang yang terkenal sekarang di YouTube yang banyak pengikutnya, followersnya, rata-rata emang cuak. Iya, cakep. Tapi kalau jelek jualek. Ini jauh ya kalau betul. Yang jelek jualek itu banyak followersnya. Tapi agak sebel juga ya. Kenapa? Kan Dimas udah gede kan, Dimas punya anak kan Kak Cahyo. Sebel lihat si yang ganteng-ganteng ini yang jadi idola, ternyata kerjaannya bikin konten tuh ngeprank temennya. Ngeprank. Temennya di prank. Apa contohnya? Teh manis. Teh manis. Pas diminum asin. Gitu. Iya. WC, satu rumah dikunci pada temennya kebelet. Ya Allah. Sampai begitu, jahilnya iya. sampai segitunya. Terus misalnya lagi tidur, dipindahin ke kolam renang. Nah, jadi pas dia bangun kecil. Ya ganteng sih. Makanya aku tuh bertanya-tanya maksudnya kalau misalnya, kalau sekarang yang ganteng ini banyak followersnya. Kalau Rasulullah kan ganteng banget. Pasti ganteng banget, betul. Six pack. Tapi kan ini sahabatnya ini loh, orang tuh mikirnya tuh modelnya mungkin lelah, kurus, betul. Kecil, capek. Yang sering kita dengar itu Bilal kayak gitu. Iya. Ada nggak ya? Maksudnya gini, kalau sahabat Rasul tuh kayaknya jauh dari ngeprank. Tapi yang ganteng ada nggak? Ya. Nah, kalau bicara tentang sahabat Rasul sebenarnya banyak. Ada yang kaya banget. Ada yang miskin banget ada. Ada yang ganteng banget, ada yang jelek juga ada. Tapi semuanya ternyata mulia. Masya Allah. Nah, kalau hari ini kan yang mulia, yang disebut hebat itu kan yang followernya banyak. Yang kaya. Yang sultan banget. Yang kalau kemudian makan tisunya bukan pakai tisu tapi pakai uang. Wah, yang punya PC gaming paling hebat. Ya paling hebat gitu ya. Nah itu yang hari ini disebut sebagai hebat. Yaitu apa? Yang terkenal, yang segala macam. Sementara di zaman Rasul ternyata banyak banget ragam sahabat Rasul itu yang ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya beragam. Tapi ternyata semuanya itu mulia. Ada yang kaya banget, dijamin masuk surga, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Kapan-kapan kita cerita itu ya. Nah, ada juga yang miskin banget. Misalnya ada Bilal, ada Zahid namanya. Zahid itu bahkan dia udah miskin, dia belum menikah. Kerjaannya tahu nggak? Hanya ngasah pisau.
hanya ngasah pedang kalau mau perang. Kan perang kan nggak tiap hari ya, berarti banyak nganggurnya dia gitu. Jadi dia hanya ngasah gitu ya. Tapi Rasulullah itu mengabarkan bahwa Zaid itu nanti dinikahkan dengan bidadari di surga. Oh, berarti punya prestasi. Artinya apa? Apapun kondisi para sahabat zaman itu, ternyata punya kemuliaan di hadapan Allah. Masya Allah. Termasuk yang satu ini. Ini agak sedikit berbeda dengan sahabat yang lain. Biasanya sahabat kan tadi biasa tuh wajahnya. Yang ini, artis Korea lewat. Dia ganteng banget, ya. Bahkan dia disebut sebagai manusia paling harum di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu kalau dia keluar dari rumah, itu jarak 2-3 kilo. Wah, dia keluar rumah nih. Itu kayak Kak Dimas. Iya. Wah, jengkol nih, bau minyak. Bau minyak habis goreng. Iya. Jadi luar biasa. Jadi saking harumnya itu ternyata ketika dia keluar itu ya orang-orang melihatnya tuh langsung teriak. Mus'ab! Karena namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, ya Allah, Mus'ab ganteng banget. Jadi mereka terkagum-kagum. Kenapa? Wajahnya putih, pakainya bersih. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya pakaian Mus'ab. Oh, jadi pakaiannya pun indah banget. Gak kayak gini. Enggak. Ini potongan gak jelas kayak ini. Enggak. Ternyata apa? Pakaiannya bagus, wajah ganteng, kemudian rupanya putih, bersih. Luar biasa. Allah. Tapi miskin? Enggak. Kaya raya. Ibunya terkenal. Terus kurang apa? Mungkin kalau zaman sekarang viral banget. Udah pasti ngeprank. Iya, gampang ngeprank. Iya. Pamer kalau sekarang ya gitu. Jadi kalau membeli sesuatu, berapa Pak harga ST-nya? 5.000, 10.000 boleh nggak? Oh, nawarnya itu naik gitu. Ini yang punya siapa? Saya beli tokonya. Iya, itu. Jadi memang ganteng, terkenal, harum, dan satu lagi, sopan santun, cerdas. Nah, aduh lengkap banget ini. Kan biasanya kan ada orang yang kaya, ganteng, sombong. Iya, ada kan? Paketnya. Ada paketnya tuh agak sedikit miss gitu loh. Ada errornya itu. Iya. Lah ini itu nggak error, cuman memang sedikit errornya adalah dia itu keluarganya termasuk dia itu awalnya adalah menyembah berhala. Oh, ini keluarga penyembah berhala. Keluarga penyembah berhala. Sama Mus'abnya juga. Betul. Nah, cuman yang menjadi hebatnya itu adalah Mus'ab itu kayak kemarin yang kita ceritakan, penasarannya soalan agama itu ada. Sama seperti sahabat yang lain yang kemarin kita cerita itu mencari kebenaran. Kan bagi orang ya cukup lah, udah kaya, terkenal mah mau apa yang dicari kan itu kan? Nggak, hidup udah enak. Udah enak semuanya. Ini tinggal ngambil segala macam ada semuanya. Tapi ternyata apa? Bicara tentang hati, tentang pikiran, tentang kebenaran, dia tuh ternyata apa? Penasaran, pengen banget mendapatkan hal yang benar. Nah, tapi Kak Cahyo berarti beda ya kalau kita lihat orang sekarang tuh begini, kalau sudah kaya ya biasanya dia sombong, kalau sudah kaya dia merasa aman saja. Kalau ini berarti orangnya tidak merasa aman, dia mencari yang benar. Yang benar, betul. Itu. Nah, hingga suatu ketika itu ada ada cerita bahwa beberapa sahabat itu kumpul, kemudian mereka kayak wah, harum ini. Mereka yakin ini pasti Mus'ab nih. Itu. Tapi Mus'ab belum masuk Islam. Mus'ab itu cuman akhirnya kemudian duduk sembunyi-sembunyi gitu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sedang ada pengajian. Rasul sedang mengadakan kajian. Iya, betul. Lagi kumpul-kumpul. Terus sahabat mencium. Ini nggak asing nih baunya. Ini pasti Mus'ab. Cuman kok nggak ada, dia sembunyi-sembunyi gitu loh. Gitu. Loh, tapi kok bisa ya? Kok tiba-tiba kan kunjungan Rasul? Karena di Mekah ketika itu sedang viral membicarakan Rasul. Setiap rumah itu, entah itu yang menghina, entah itu yang memuji, itu membicarakan ini ada nabi baru ini. Lah Mus'ab juga mendengar kan, penasaran, maka dicarilah, ya. Nah, tahu nggak usianya Mus'ab berapa? Usia Mus'ab itu sekitar 14 tahun lebih muda. Gitu. Nah, maka kemudian ketika beliau itu kemudian duduk di situ, mulailah mendengarkan pengajiannya Rasulullah. Tenang, senang, dan dia merasakan ini adalah sebuah kebenaran. Ya sudah, akhirnya apa? Masuk ke dalam Islam.
tahu sendiri dong, ibunya terkenal, kemudian saudaranya juga terkenal, dia juga orang yang kalau mungkin sekarang ya selebgram gitu ya. Tiba-tiba dari awalnya nakal banget berubah menjadi soleh banget. Kalau zaman sekarang emang bener? Enggak lah kayaknya kalau dia hijrah enggak mungkin kayaknya gitu ya. Kok dia jadi baik tiba-tiba? Kok baik tiba-tiba? Nah ini Mus'ab juga ketika memeluk Islam, dia tidak kemudian langsung berubah tiba-tiba, dia sembunyi-sembunyi juga. Sholatnya mungkin sembunyi, ya, diam-diam. Kemudian dengan ibunya ya, pokoknya kalau mau ngaji dengan Rasulullah sembunyi-sembunyi dulu lah. Ya. Tapi yang namanya kebaikan, namanya wangi ya disembunyikan juga tetap akan ketahuan. Ya. Akhirnya Mus'ab ketahuan. Ya, bayangkan ya, ibunya kan selalu memanjakan. Jadi kalau dia tidur dikabarkan bahwa ketika dia tidur itu ketika dia bangun, dia tidur nih dan bangun di depannya itu sudah ada bejana-bejana isinya itu buah-buahan. Pokoknya baru dimanja dari sultan. Iya. Mungkin ketika dia pas bangun, anggur. Wah, jadi tinggal ngunyah aja, tinggal ngunyah gitu lah. Pokoknya semua hidangan itu ada. Ya pemuda yang kaya raya, kenikmatan dunia itu luar biasa. Nah, setelah kemudian beliau masuk Islam, sembunyi-sembunyi supaya nggak diketahui ibunya, dia tidak pengen menyakiti hati ibunya, tapi ya lama-lama kelamaan ya ketahuan kan gitu. Akhirnya ibunya marah. Gimana? Gak kebayang kan? Anak-anaknya orang dimanja, terus tiba-tiba mengikut agama yang waktu itu tuh dianggapnya agama baru. Dan ibunya itu benci banget sama Nabi. Bayangkan ya, anak dimanja, dikasih fasilitas, semuanya dikasih, apapun dikasih. Anaknya malah mengikuti orang yang paling dibenci. Gimana coba itu? Marahnya kayak apa? Marah banget. Ya, maka kemudian ya karena saking marahnya ibunya itu awalnya kemudian memanggil Mus'ab bin Umair, memanggil Mus'ab. Kemudian mengancam untuk tidak makan. Cuman kakaknya Mus'ab itu bilang, nggak begitu bun, kira-kira gitu. Ibu tetap makan aja. Tapi dibalik, karena Mus'ab itu sudah sering dimanjakan, udah sekarang nggak usah dikasih apa-apa lagi. Nanti toh dia juga akan merasakan penderitaan dan dia akan mengiba-iba, dia akan meminta, ya udahlah aku nggak mau gitu Muhammad, aku balik aja. Kenapa? Aku sekarang nggak bisa dapat apa-apa. Bayangan kakaknya begitu. Oh jadi gini, udah karena ini dibayangin sama keluarganya si anak manja ini bayangin keluarganya si anak manja ini kita putus fasilitasnya. Betul. Si anak manja ini kita hentikan hartanya supaya dia ngerasa kecil, ngerasa kekurangan, ntar kita balik ke kita. Iya. Gitu. Karena apa? Karena udah terbiasa kan. Terbiasa dulu kalau diputus terus, aduh ini gimana? Harusnya. Nah, akhirnya kakaknya usul begitu. Ibu tetap makan aja, pokoknya jangan ibu jangan dan nggak makan. Ibu tetap makan, tapi Mus'ab yang kita hentikan. Dikiranya kemudian akan menjadikan Mus'ab balik kepada agama lamanya. Ternyata tidak. Ternyata Mus'ab tetap bersemangat luar biasa untuk mengikuti Rasulullah dan tidak mau meninggalkan agama walaupun lapar. Bahkan dikatakan dia dipenjara di tempat yang sangat gelap. Dia dipasung. Bayangkan ya, anak yang sangat manja banget tiba-tiba berubah menjadi anak yang udah dipasung, kemudian dipenjara di tempat yang sangat gelap. Wah, itu menderitanya luar biasa. Tapi ternyata hari demi hari ya Mus'ab itu mengalami siksaan. Tapi bukan dipukuli, bukan ya, pokoknya dipenjara lah pokoknya. Maka kemudian ya ternyata apa? Ternyata setelah itu ini juga atas izin Allah, atas perintah Allah dia bisa lolos. Oh bisa keluar dari penjara sementaranya itu. Iya, bisa lolos kemudian di kisah yang di riwayat yang lain tuh memang ada juga sih yang mengatakan bahwa Mus'ab itu memang dipukulin. Ada. Jadi pokoknya Mus'ab ini disiksa lah pokoknya sama keluarganya tuh nggak terima berarti teman-teman ketika Mus'ab bin Umair ini ikut Rasulullah pokoknya Iya, bahkan dia sampai tubuhnya itu kemudian kurus gitu ya, udahlah kurus, ditutup di ruang tertutup, pokoknya sangat tidak enak. Nah pada akhirnya ternyata kemudian beliau mendapatkan pertolongan dari Allah. Intinya bisa lepas saja. Bisa jadi mungkin mengelabui
penjaganya, atau mungkin dia bisa melepas ikatannya, kemudian dia betul. Nah, akhirnya kemudian dia lari, dia kemudian lolos dari penjagaan, dan beliau bergabung dengan kaum muslimin yang kebetulan mau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ke Ethiopia, hijrah pertama. Hijrah pertama. Jadi hijrahnya itu tidak langsung ke Madinah, tapi ke Habasyah dulu. Nah, ketika sampai di Habasyah, ini orang-orang itu tahu. Ini kan Mus'ab ya, yang dulu ganteng banget ya. Yang kaya banget. Kemudian apa? Kemudian dia meninggalkan semuanya. Sekarang datang di sini compang-camping, dan para sahabat itu nangis. Ya Allah, kasihan banget ya, dulu kan udah ada yang mengalahkan segala macam. Gantengnya, betul. Wanginya. Maka Rasulullah itu kemudian menyampaikan, aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya, ya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja, nggak ada yang melebihi Mus'ab, nggak ada. Maka kemudian dia meninggalkan itu karena Allah dan Rasulnya. Gitu. Lalu gimana nasib ibunya? Tetap marah, tetap marah. Belum lunak. Tetap intinya pokoknya tinggalkanlah agama Muhammad. Pokoknya kamu tidak boleh ikut Muhammad. Tidak boleh kamu menyembah kepada Tuhannya Muhammad. Kamu harus tetap menyembah berhala kayak ibu. Gitu. Harus pokoknya. Maka kemudian ya, ketika itu Mus'ab dari Habasyah pengen pulang. Siapa tahu ibunya sudah berubah gitu ya. Ibunya sudah, betul. Kan kangen juga. Ibunya. Walaupun ibunya itu salah, tapi ya tetap kangen karena kan ibu. Nah, dia tuh berharap ketika dia pulang ke rumahnya, kira-kira berubah nggak? Tambah marah ternyata. Sudah ada dikurung, melepaskan diri, pulang-pulang aja ibu menyembah kepada Tuhannya Muhammad. Marah banget. Bahkan dikatakan dia pengen lebih banget menyiksa si Mus'ab. Gitu. Apa sedih ya, makanya teman-teman bersyukur dulu nih ya, punya keluarga ya, saat yang memang misalnya keluarganya sudah satu iman, keluarganya baik. Umi, abimu, bunda, ayahmu tuh udah baik banget dibandingin ini coba ya. Sampai Mus'ab itu udah diusir. Pergi dari rumah, kamu sekarang bukan anakku. Jadi emang ibunya itu bener-bener ya sampai benci banget gitu loh. Maka kemudian Mus'ab itu kemudian masih menghampiri ibunya dan mengatakan, menasihati dengan lembut, wahai bunda, wahai ibu, saksikanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dia tidak marah-marah. Ibu ya, menjawab berhala, neraka jahanam, enggak begitu. Berhala tuh nggak bisa apa-apa kali. Itu pasti neraka jahanam, enggak begitu ternyata. Jadi walaupun ibu salah, itu dia tetap menasihati dengan lembut, dengan santun. Lembut, senyum. Betul, tidak menyakiti. Jadi luar biasa. Ya, jadi ketika dikatakan wahai bunda, saksikanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibunya tambah marah dan mengatakan demi bintang. Demi bintang ya. Sekali-kali aku tidak akan memasuki ke dalam agamamu. Otakku bisa rusak, akalku bisa melemah. Padahal yang lemah otaknya siapa ya? Menyembah bintang, menyembah berhala. Justru kalau menyembah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, justru otak kita itu cerdas. Makin cerdas. Makin luar biasa. Nah, jadi itulah peristiwa kemudian yang menjadikan Mus'ab akhirnya diusir sama ibunya. Pergi kamu bukan lagi anakku. Ya udah, apalagi akhirnya pergi dan mengikuti Rasulullah. Nah, karena kemudian dia benar-benar bersemangat mengikuti kebenaran bersama Rasulullah, maka ternyata Mus'ab ini punya sifat yang luar biasa. Yang paling menonjol itu dia pinter dan lemah lembut. Tapi dari awal juga kan begitu. Ngomongnya. Betul. Mau dengan orang, dia tuh lemah lembut, pinter, bijaksana, sabar gitu, luar biasa. Beda dengan Umar ya. Umar kan gitu. Nah, gara-gara ya kepinterannya, kecerdasannya, kelembutannya, dan tentunya kegantengannya gitu ya. Rasulullah mengutus Mus'ab ke Madinah.
Coba misalnya nih Kak Dimas datang orang rapih, ganteng, lembut, baik. Kira-kira langsung diterima nggak? Seneng nggak? Iya, jadi seneng dong. Iya. Udah tarik daripada yang sih ngomong. Beda kalau yang datang lu tato, walaupun mungkin baik, tapi tatoan buang gitu. Iya, padahal mungkin padahal mungkin dia mau ngasih permen gitu ya. Tapi karena penampilan begitu, terkadang kita sebentar mundur dulu. Nah, tapi ketika itu Mus'ab udahlah rapi segala macam. Nah, maka dia diutus sebagai orang yang kemudian dakwah di Madinah. Kenapa bukan Umar ya? Kenapa bukan Abu Bakar ya? Padahal Abu Bakar kan lebih tua. Iya, lebih bijaksana. Ya karena apa? Karena secara looks mungkin strateginya Rasulullah lebih enak, mungkin lebih apa? Lebih karena anak muda. Wah, jadi mungkin lebih gesit juga segala macam. Akhirnya sampai di Madinah, ketemulah dengan orang-orang di Madinah. Ya, suatu ketika dia ketemu dengan As'ad bin Zurarah. Jadi ketemu pertama kali di Madinah. Nah, kemudian ternyata As'ad ini juga memeluk Islam. Punya bestie sekarang. Iya, jadi berdua nih panteran ya. Berdua kemudian berdakwah dari pintu ke pintu. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada satupun pintu yang gak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Banyak lah itu pintu di Madinah. Banyak. Semua diketuk. Tangannya gimana? Kuat dia tok. Diketuk semuanya. Saking semangatnya dia untuk menyampaikan Islam. Ditemani sama As'ad bin Zurarah. Nah, sampai suatu ketika ada orang yang sangat benci dakwahnya. Ya, di Madinah. Benci banget, namanya Usaid bin Hudzair. Itu galak ini. Siapa ini Mus'ab? Kenapa dia mau menyampaikan agama baru ke masyarakat? Bahkan sampai kemudian dia menundukkan pisau. Tapi Mus'ab boles. Ya udah, duduk aja. Ya, kalau aku menyampaikan kemudian salah, ya udah, aku tak pergi. Tapi kalau bener, ya monggo silahkan diterima. Akhirnya karena kesopanannya, ketawaduannya, kelembutannya, itu akhirnya orang yang galak tadi manut, ngikut gitu ya. Ya udah, aku duduk itu. Meskipun emosi itu. Akhirnya kemudian ya dia duduk mendengarkan ceramahnya Mus'ab bin Umair masuk Islam. Masya Allah. Aduh, ini kadang-kadang ya, kalau sekarang tuh berarti perbandingan Kak Dimas tadi Kak Cahyo tuh jauh banget. Kalau sekarang ada orang yang viral, iya dia ganteng, tapi viralnya karena menyombongkan hartanya. Ini mobilku, orang seneng kan lihat mobil. Ini tuh berarti sebentar, aku checklist lagi Kak Cahyo, dia ganteng, wangi, bajunya keren, paling keren. Terus cara bicaranya udah sih senyum, keren. Nah, sama Mus'ab bin Umair semua kelebihannya dipakai menyampaikan kebenaran. Iya. Lah ini harusnya nih kalau sekarang punya YouTube sahabat ini kayaknya udah. YouTube-nya bagus, ininya isinya kontennya. Berarti kalau adik-adik itu punya banyak kelebihan, ya. Jadi kalau adik-adik ganteng nggak usah malu. Iya kan? Ternyata ada sahabat yang ganteng. Nggak semuanya, maaf, kayak Bilal yang hitam, legam, segala macam itu. Enggak ternyata. Kalau ganteng, ya berarti idola kita kayak Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ganteng, terkenal, viral, wangi, tapi kemudian menjadikan semua yang ada dalam dirinya itu untuk Islam. Itu kan keren banget. Menyebarkan kebaikan, nyampein sesuatu yang benar, nggak ngebohong, nggak pamer harta. Jadi teman-teman yang ganteng ini punya kesempatan masuk surga yang besar banget, termasuk mungkin yang cantik juga kan itu. Iya, karena orang kayak lihat yang ganteng tuh lebih nyaman. Tiba-tiba ngomongin kebaikan. Luar biasa. Dan ini sebagai penutup nih, setelah dapat Usaid bin Hudzair, datang lagi, dia bilang kalau kamu bisa mendakwahi satu orang ini, maka mungkin Madinah itu akan Islam semua. Maka Usaid bin Hudzair itu mendatangkan namanya Sa'ad bin Mu'adz. Waduh, itu pemimpin yang petinggi. Semua orang itu hormat banget sama dia. Semua omongannya didengarkan. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz itu juga seorang yang sangat dicintai oleh rakyat karena dia juga baik. Cuman masalahnya belum Islam. Didakwailah oleh Mus'ab bin Umair masuk Islam. Itu kalau salah ngomong. Salah semua. Iya, pemimpin.
Ternyata apa? Ternyata ketika didakwai Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Akhirnya Madinah itu hampir sebagian besar itu masuk Islam. Dibuka oleh siapa? Dibuka oleh Mus'ab bin Umair. Berarti ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, disambut orang-orang semua, itu karena jasa Mus'ab bin Umair. Hebat, pakai teman-teman yang ada di rumah yang kadang-kadang suka gini, kok aku tuh ganteng gitu ya, terus jadinya suka dicengin di sekolah, dibilangin kamu tuh kayak perempuan mukanya, ada yang gitu tuh kalau ganteng atau kalau yang cantik, kamu so cantik. Tenang, sabar, kecantikanmu, keindahan parasmu kalau dibarengin sama perkataan yang baik, betul, dengan penyampaian yang baik, gak usah ngeprank, gak usah pamer harta, akan berakhir seperti Mus'ab bin Umair di surga. Di surga, dia Mus'ab bin salah satu sahabat yang insya Allah dijamin surga. Dijamin masuk surga. Mau masuk surga? Mau ketemu Mus'ab bin Umair di surga? Maka sampaikanlah yang benar-benar. Betul. Jangan sampai ganteng-ganteng serigala. Jangan ganteng-ganteng masuk surga. Ganteng-ganteng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman di sana masuk surga sekeluarga dengan mencontoh salah satunya Mus'ab bin Umair. Gimana sahurnya? Udah selesai, makannya udah enak. Nah, karena ternyata Kak Cahyo lapar lagi. Kita lanjutin sahurnya lagi. Jangan lupa selalu ikutin sahur bareng Kakak Kui. Ya, bareng Kak Cahyo, bareng Kak Diman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.